Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan pola asuh yang baik dan benar kepada anak. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana memenuhi nutrisi dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, nutrisi ini kan sebetulnya penting ya. Apa yang kita makan itulah diri kita. Kemudian nutrisi inilah yang akan membantu semua organ tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan baik untuk menunjang aktivitas kita yang banyak. Kita akan tanyakan bagaimana menjaga nutrisi dalam kebutuhan sehari-hari. Sudah bersama saya Dr. Raisa Juanda selaku spesialis gizi dari spesialis gizi dari RS Metropolitan Medical Center atau MMC. Selamat pagi, Dr. Raisa. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Baik, Dok, mungkin Ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya nutrisi itu apa dan apa sih pentingnya untuk kesehatan kita untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita, Dok? oke. Jadi nutrisi ini sebenarnya adalah bagaimana atau cara proses memasukkan makanan ke dalam tubuh. Nah, sedangkan kalau gizi sendiri, gizi itu artinya makanan atau Hmm. zat makanan yang memang diperlukan untuk pertumbuhan dan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi nutrisi ini tentunya sangat penting untuk mengatur segala pertumbuhan, segala proses, segala metabolisme dan juga kesehatan tubuh kita. Baik, kalau dikelompokkan sebetulnya nutrisi ini ada berapa kelompok sih, Dok? Karena kalau kita lihat kan manfaatnya tadi banyak, berarti sebetulnya ada juga kan pengelompokan dari nutrisi. Mungkin bisa jelaskan untuk pemirsa Bincang Sehati, Dok? Ya, jadi nutrisi ini dibagi menjadi makronutrisi dan mikronutrisi. Yang makro, makro kan artinya lebih besar ya. Jadi ini diperlukan lebih banyak dan memang diperlukan sehari-hari. Apa itu? Yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ketiga ini harus ada. Tapi jangan lupakan juga mikronutrisi yang meskipun jumlahnya lebih sedikit diperlukan oleh tubuh, tapi juga sangat penting. Itu apa? Yaitu vitamin dan mineral. Jadi baik makro ataupun mikro itu sangat penting dan sebaiknya setiap hari mengandung, kalau kita makan ya, sebaiknya mengandung makro dan mikronutrisi tadi. Oke, baik. Nah, kan kalau di masyarakat kita ini banyak yang tolak ukurnya hanya kalori. Jadi ketika wah, saya sudah makan satu piring, terus kemudian berarti saya tidak perlu makan lagi keripik kentang karena jumlah kalorinya sudah melebihi gitu dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu. Apakah kalori ini salah satu indikator nutrisi atau justru tadi ada beberapa indikator lain untuk kebutuhan nutrisi kita selama satu hari? Ya, jadi kalori ini memang sangat penting, tidak bisa diabaikan juga. Karena memang kalau orang yang kelebihan kalori setiap hari, nanti cenderung untuk berat badannya naik terus dan beresiko obesitas. Sedangkan untuk kalori yang kekurangan, nanti beresiko jadi kurang gizi nih, atau badannya terlalu kurus. Jadi memang selain makro dan mikronutrisi tadi, memang kalori juga sangat penting Hmm. untuk diperhatikan. Oke, baik. Nah, untuk kita masyarakat yang melakukan aktivitas kan berbeda-beda ya, Dok ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengukur berapa jumlah nutrisi kebutuhan kita sehari-hari sesuai dengan aktivitas kita gitu. Karena terkadang satu hari Senin dan Selasa berbeda aktivitasnya, Rabu dan Kamis juga berbeda gitu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan oh ternyata dalam satu hari dengan agenda dari pagi sampai dengan sore kebutuhan nutrisi kita sebanyak ini gitu. Ya, jadi ada cara gampangnya nih. Cara gampangnya adalah menghitung berat badan kita Hmm. dikalikan dengan 20 sampai 30 kalori per hari. Jadi misalnya berat badan 50 ya, Hmm. dikali 30 kan jadi 1.500 kalori. Nah, 1.500 itu yang diperlukan oleh tubuh kita setiap hari. Tapi tentunya kalori ini memang berbeda-beda nih. Kalau misalnya pekerjaannya atlet gitu kan, Hmm. aktivitas fisiknya banyak, itu mungkin kalori yang diperlukan bisa lebih gitu, bisa sampai 3.000 bahkan 4.000 kalori Hmm. gitu. Tapi kalau kita orang misalnya kerja kantoran, aktivitas fisiknya juga biasa-biasa aja, nah tentunya tidak diperlukan kalori sebesar itu.
Baik, jadi indikatornya tadi mudah saja ya, menghitung berat badan, dikonversikan, kemudian baru muncul angka berapa kalori yang dibutuhkan. Berarti ada juga yang beranggapan bahwa ketika saya ingin menurunkan berat badan, jumlah aktivitasnya tetap banyak, tapi jumlah kalorinya diturunkan. Nah ini benar atau tidak sih dok, dengan mengurangi jumlah kalori dengan asumsi bisa mengurangi berat badan dengan aktivitas yang setumpuk. Ini sebetulnya baik nggak sih dok untuk kesehatan kita? Oke, jadi kalau untuk menurunkan berat badan, defisit kalori boleh-boleh aja karena itu adalah salah satu cara menurunkan berat badan. Tapi perlu diingat nih, kalau aktivitas fisiknya juga banyak dan bahkan berlebihan sampai over, itu sebenarnya diperlukan kalori tambahan juga. Jadi jangan sampai tidak makan sama sekali. Ini yang orang-orang suka salah. Jadi ingin cepat berat badannya turun, yang ada olahraga terus gitu ya, sedangkan makannya takut, jadi dia nggak makan sama sekali. Nah akibatnya apa? Nanti badannya jadi resiko cederanya lebih besar. Nah akibatnya apa kalau sampai cedera? Nanti yang ada bukannya berat badannya turun, yang ada malah jadi nggak bisa olahraga, malah disuruh istirahat sama dokternya, dan bahkan disuruh istirahatnya bisa 2-3 bulan ya kalau sampai cedera ya. Jadi bukannya turun berat badannya, yang ada malah bisa meningkat. Gitu. Oke, jadi hal seperti itu harus dipikirkan juga ya, jangan sampai defisit kalori yang kita harapkan malah justru berakhir pada dampak buruk terhadap kesehatan kita ya Dokter Raisa ya. Oke, Dokter Raisa, kemudian kan banyak masyarakat kita yang juga mengkonsumsi makanan hanya tahu jenis makanannya tapi tidak tahu kandungannya gitu. Nah ini sebetulnya baik tidak, atau justru kita harus perbaiki sama-sama karena ketika kita tahu kandungannya kita juga bisa memilih dan mengatur gitu konsumsi apa atau jenis makanan apa yang harus kita konsumsi? Iya, sebenarnya alangkah baiknya kalau kita sekarang lebih aware nih, lebih sadar makanan yang kita makan ini sebenarnya apa sih zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi sangat penting untuk membaca nutrition fact atau komposisi nilai gizi ya di setiap kemasan. Biasanya ada tuh, pasti ada nutrition fact-nya. Nah itu sebaiknya mulai sekarang diperhatikan. Berapa banyak gulanya, berapa banyak lemaknya, kalorinya, garamnya, seperti itu. Jadi harus lebih aware lah. Dan sebaiknya untuk makan nih biar makannya itu lengkap dan bisa bergizi seimbang ya. Sebaiknya setiap kali makan itu seperti gini, saya udah siapin piring nih. Jadi ini contohnya gini ya, setengah dari piring ini adalah diisi sayur dan buah-buahan. Sedangkan setengahnya lagi adalah karbohidrat dan protein. Jadi jangan takut juga untuk makan karbohidrat ya. Kalau orang Indonesia kan makannya nasi. Banyak yang salah kaprah. Oh diet, saya mau diet mau turunin berat badan. Dia nggak makan nasi sama sekali. Padahal jumlah kalori nasi dibandingkan dengan makan ayam goreng gitu ya. Bisa lebih banyak ayam goreng gitu. Jadi harus diperhatikan nih, sebaiknya setiap kali makan seperti ini. Jadi satu piring lengkap ya, ada karbonya, ada proteinnya, ada sayur, ada buah, dan cara masak pun harus diperhatikan. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai mengurangi nasi tapi yang gorengan-gorengan dibanyakin gitu ya. Padahal sama saja. Benar. Intinya adalah kita juga perlu tahu apa yang kita konsumsi, kandungan nutrisinya, sehingga kita juga bisa mengatur dan menyesuaikan asupan gizi sehari-hari kita tadi dok ya gitu. Terutama menggunakan piring yang tadi dokter sediakan. Sebetulnya kalau kita tidak tahu bisa menggunakan piring-piring seperti itu untuk mengingatkan kita gitu dok ya. Oke baik. Kita akan lihat ada beberapa pertanyaan dari pemirsa sudah masuk di Instagram kami. Saya akan bacakan. Ada dari ya ini dia, kita lihat ada dari @kus_nia. Suami saya berusia 42 tahun saat ini didiagnosa menderita hepatitis B. Apakah ada makanan yang pantang dok, dan nutrisi seperti apa yang harus saya beri di masa pandemi saat ini dok? Oke, ya jadi untuk hepatitis B ya, ini penyakit hati. Nah sebaiknya adalah menghindari makanan-makanan yang lemaknya berlebihan. Jadi tadi makan gorengan itu sebaiknya jangan terlalu banyak gitu. Bukan berarti nggak boleh ya. Kayak 1-2 makanan per hari itu masih boleh, tapi asal jangan dari pagi sampai malam makannya semua digoreng gitu loh. Nah itu tentunya akan berlebihan minyak yang masuk ke dalam tubuh. Dan juga
untuk penyakit hepatitis sendiri ini diperlukan asam amino yang sifatnya esensial. Jadi yang asam amino yang proteinnya ini berkualitas tinggi. Contohnya dari mana? Contohnya adalah putih telur, susu protein, ikan. Nah, itu sangat diperlukan nih untuk penyakit liver. Dan untuk masa pandemi sendiri, sebaiknya juga jangan melupakan zat nutrisi lainnya. Contohnya makanan yang mengandung vitamin C, vitamin E, zinc, selenium, dan juga omega 3. Nah, semuanya itu bisa didapat dari mana? Dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dan sebaiknya setiap kali makan, makannya itu bervariasi dan berwarna-warni gitu dalam seharinya biar bisa mendapatkan berbagai vitamin dan mineral tadi. Oke, baik. Jadi tadi vitamin-vitamin tersebut kita juga harus paham dan mungkin katakan tidak tahu kandungan buah ini mengandung vitamin apa saja. Intinya adalah konsumsi saja buah dan sayuran seimbang gitu ya dok ya setiap hari untuk tadi memenuhi kebutuhan vitamin tadi. Tetapi untuk beberapa penyakit kan ada juga pantangan makanan gitu. Seperti tadi misal hepatitis dan masih ada juga beberapa pantangan yang lainnya. Sebetulnya untuk kita tahu seperti apa kadar nutrisi yang kita perlukan ketika kita memiliki penyakit ataupun gangguan, ini kita harus konsultasi ke dokternya langsung atau seperti apa dok? Ya, sebaiknya kalau sudah ada penyakit tertentu, sebaiknya memang diperlukan konsultasi. Kenapa? Karena sekarang kan banyak info yang beredar, kita gampang cari ya. Tinggal lihat di internet, tinggal buka Google, gitu, buka YouTube. Tapi yang ada apa? Yang ada jadi over informasi dan lagi belum tentu informasi tersebut benar. Jadi memang kalau sudah ada suatu penyakit, alangkah baiknya jika dikonsultasikan ke dokter. Oke, jadi sebisa mungkin konsultasi ke dokter, jangan terlalu berlebihan mencari informasi secara digital, karena kita belum tahu sebetulnya informasi tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita ingin sehat, justru karena melihat informasi yang belum jelas kebenarannya, malah membuat kita jadi semakin parah dan semakin sakit. Dokter Raisa, nanti kita akan bahas lagi perbincangan seputar bagaimana memenuhi nutrisi untuk kesehatan diri kita. Tapi untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui layanan interaktif kami di 021 29 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehat.id.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih akan berbincang tentang bagaimana memenuhi nutrisi untuk kesehatan kita untuk bisa menunjang aktivitas kita sehari-hari. Masih bersama saya Dr. Raisa Juanda selaku spesialis gizi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Oke, kita lanjutkan perbincangannya Dr. Raisa. Tadi kan sudah bagaimana untuk kita bisa memenuhi nutrisi khususnya untuk teman-teman yang mungkin memiliki beberapa gangguan penyakit dengan langsung begitu ya berkonsultasi ke dokter spesialis agar tahu tadi informasi apa saja, kandungan nutrisi apa saja, asupan apa saja yang kemudian harus mereka konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian untuk kita masyarakat yang pada umumnya begitu menjalani aktivitas sehari-hari ini kan terkadang nutrisi yang kita serap atau kita makan ini tidak sepenuhnya baik begitu, atau misalnya pagi hanya mengkonsumsi roti saja gitu, kemudian baru makan siangnya pun tidak ada sayur atau tidak ada buah gitu. Nah, apa sih dampak jangka panjangnya kemudian ketika pola hidup kita akan dilakukan seperti itu setiap hari, dok? Oke, jadi dampak jangka panjang, memang kalau dampak langsung itu biasanya tidak terlihat ya, karena kalau dari makanan itu minimal banget terlihatnya itu adalah selama 3 bulan menjalankan pola hidup sehat, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya makannya terus-terusan tidak benar nih, atau gizinya tidak lengkap, akibatnya apa? Bisa beresiko antara lain kurang gizi atau malah kelebihan nih. Maksudnya apa kurang gizi itu? Contohnya bisa ditandakan dari anemia, HB-nya itu rendah, atau mungkin kekurangan zat gizi lainnya, misalnya kekurangan kalsium, vitamin D. Nah, akibatnya apa? Tulangnya jadi rapuh. Kalau untuk anak, misalnya ada kekurangan zat gizi tadi, misalnya pertumbuhannya bisa jadi terganggu, atau bisa juga
kita tidak bertenaga atau staminanya kurang baik, imunitas juga bisa menurun gitu. Jadi harus hati-hati nih. Oke, jadi jangka panjangnya itu yang dikhawatirkan gitu ya. Oke, tapi bisa tidak sih sebetulnya ditambal nanti ketika kita tahu bahwa nutrisi kita selama gaya hidup 1 minggu ini kurang baik. Sebetulnya nutrisi yang akhirnya tidak terpenuhi ini bisa nggak sebetulnya kita tutupi di minggu-minggu berikutnya gitu dok? Atau justru karena pola hidup yang udah salah, ya sudah tidak bisa menutupi kekurangan nutrisi yang sebelumnya? Ya, sebenarnya bisa asalkan menutupinya itu dilakukan dengan jangka panjang. Jadi maksudnya jangan sampai kayak dari seminggu gitu ya, 7 hari makan sehatnya cuma 1 hari aja. Nah itu sama aja bohong gitu. Hmm. Jadi sebaiknya kalau kita mau menutupi seperti itu boleh, tapi menutupinya jangka panjang karena makan sehat ini adalah bagian dari gaya hidup yang memang harus dijalankan setiap harinya. Oke, baik. Gitu. Jadi harus konsisten, continue begitu ya, agar Ya. apa yang dibutuhkan oleh tubuh bisa terpenuhi atau apa yang hilang sebelumnya bisa tertutupi begitu ya. Baik. Nah, sudah ada pemirsa nih, Dokter Raisa yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Raisa, ada Mbak Astrid dari Bandung. Silakan Mbak Astrid, selamat pagi. Iya, pagi. Saya mau nanya nih dok, anak saya umurnya 7 tahun, laki-laki. Dia tuh aktif banget kalau main gitu ya. Tapi kalau saya kasih makan tuh susah gitu. Jadi ya saya biarin aja dia jajan, karena saya mikirnya yang penting dia nggak kelaparan gitu kan. Tapi apakah ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya dok, apalagi di saat pandemi seperti ini? Oke, Ya, baik. oke. Terima Baik, kasih Mbak Astrid. Dokter saya ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mbak Astrid? iya, oke, itu aja ya, Itu saya aja langsung cukup. Oke, jawab terima kasih ya. Mbak Astrid, akan dijawab langsung dengan Dokter Raisa ya. Silakan Dokter Raisa, gimana komentarnya? Oke, jadi anak 7 tahun dibiarin jajan gitu ya. Nah, sebenarnya jajan itu boleh nggak sih untuk anak? Itu sebenarnya sih boleh-boleh aja, asalkan yang dijajan itu apa dan sebaiknya jangan yang berlebihan. Karena kenapa? Karena sekarang ini ada yang istilahnya ultra processed food atau makanan yang diproses secara berlebihan. Contohnya apa? Contohnya coklat, es krim, minuman bersoda, makanan siap saji, cemilan-cemilan yang dalam kemasan. Nah, itu sebenarnya termasuk ultra processed food. Kalau jumlahnya sedikit kita konsumsi itu boleh-boleh aja. Tapi kalau terlalu banyak, biasanya makanan ultra processed food ini tinggi juga gula, garam, dan lemaknya nih. Gitu, dan proses pembuatannya pun biasanya juga memang menggunakan mesin, jadi yang sudah diproses langsung dengan cara cepat, dan sifatnya ini biasanya adiksi, jadi bisa membuat ketagihan. Jadi harus hati-hati kalau terlalu banyak, sudah dikaitkan dengan resiko penyakit metabolik nantinya. Jadi mungkin sekarang anaknya sehat-sehat aja, tapi yang ditakutkan nanti makin lama makin besar, jadi lebih gampang terkena penyakit metabolik seperti apa? Diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit jantung, asam urat, seperti itu. Jadi harus hati-hati nih. Sebaiknya tetap jangan melupakan makanan gizi seimbang seperti piring ini. Nah, jadi makan lengkap seperti ini tetap harus dilakukan ya. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Untuk jajan sedikit-sedikit masih boleh, apalagi anak-anak gitu ya, biasanya kan pasti penasaran tuh mau coba ini, mau coba itu gitu. Jadi masih boleh asalkan tadi jumlahnya tidak berlebihan dan makan utamanya tetap seperti ini. Oke, jadi isi piringku harus sesuai seperti yang tadi ya digambarkan oleh dokter. Jangan hanya sekedar untuk supaya anak-anak tidak nangis, akhirnya dikasih makanan yang membuat mereka bahagia, padahal jangka panjangnya sangat berbahaya nanti ya, terutama untuk masalah metabolisme yang tadi diceritakan oleh Dokter Raisa. Baik, Dokter Raisa, apakah kemudian nutrisi ini hanya bersumber dari makanan atau justru ada lagi sumber lain yang bisa memenuhi nutrisi kita dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari? Oke, jadi kalau nutrisi itu memang hanya dari yang kita konsumsi ya, baik itu makanan, minuman,
Bisa juga ada tambahan suplemen yang mengandung memang vitamin, mineral, atau mengandung zat makanan tertentu. Seperti itu. Tapi memang yang diutamakan nomor satunya harus dari makanan. Hmm. Jadi sifat suplemen itu hanya tambahan kalau memang tubuh kita misalnya lagi sakit atau memang kita ada penyakit tertentu yang perlu tambahan suplemen dari luar. Nah itu boleh aja. Tapi memang sebaiknya konsultasi dulu ya ke dokter ya, karena kan suplemen ini juga nggak boleh sembarangan nih dikonsumsinya nih. Gitu. Oke, termasuk suplemen yang untuk doping aktivitas sehari-hari. Nah itu sebetulnya baik tidak sih dok untuk kesehatan kita, atau justru ada alternatif nih ketika kita tahu kesibukan kita sangat panjang melebihi 12 jam gitu, harus ada konsumsi nutrisi yang lebih kan? Apakah bisa ada gitu makanan-makanan yang bisa kita konsumsi yang fungsinya untuk meningkatkan stamina kita agar bisa terus on sampai dengan aktivitas kita yang terakhir? Oke, ya. Jadi memang kita utamakan nomor satu dari makanan ya, dari makanan utama. Nah, tapi kalau misalnya, wah kerjanya lagi berat nih, gitu. Misalnya minggu ini lagi banyak begadang, gitu. Dan kayaknya dirasa makan kok juga nggak bagus ya, nggak bisa nyiapin makanan yang lengkap gitu. Kadang-kadang kan suka ada kesibukan itu suka bikin orang sulit juga menyiapkan makanan ya. Nah, kalau lagi masa-masa seperti itu boleh-boleh aja konsumsi misalnya multivitamin atau konsumsi suplemen gitu. Itu boleh-boleh aja, tapi sebaiknya juga dalam jangan jangka panjang gitu. Karena harus segera dikembalikan ke pola hidup sehat lagi. Jadi harus segera kembalikan ke gizi seimbang lagi, jangan berlarut-larut atau bahkan jangan jadi kebiasaan makannya nggak pernah sehat gitu, terus minum suplemen aja gitu, jangan jadi kebiasaan. Oke, karena itu alat bantu ya dok tadi, karena itu cuma untuk menambah gitu ya, bukan menjadi asupan utama gitu, jangan sampai nanti kita ketergantungan. Tapi kemudian untuk kita antara yang memiliki aktivitas di dalam kantor, terus kemudian yang juga beraktivitas di lapangan, bagaimana kemudian cara kita membedakan nutrisi apa saja yang harus kita penuhi? Karena aktivitasnya juga berbeda kan, yang satu di dalam ruangan dengan AC hanya duduk saja, yang satu lagi di luar penuh keringat gitu, mungkin energinya lebih banyak gitu. Ya benar sekali. Kalau memang aktivitas fisiknya itu lebih banyak, diperlukan kalori yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya duduk diam saja. Nah, yang perlu diingat juga adalah kecukupan cairan. Nah, untuk orang-orang yang kerjanya di luar ruangan, ini biasanya resiko dehidrasinya lebih besar. Dan kadang-kadang orang-orang ini suka lupa minum. Apalagi misalnya sudah sibuk sama kerjaan gitu ya, udah fokusnya ke hal lain. Nah, cairan ini sering dilupakan. Jadi jangan lupa untuk minum minimal 8 gelas per hari. Dan sebaiknya memang air mineral gitu. Jadi jangan minumnya itu minuman soda atau minuman manis lainnya gitu. Nah, sebaiknya jangan, karena kita harus membatasi tadi asupan gula, garam, dan juga lemak. Oke, jangan sampai nanti sugar ya. Kita minum akhirnya minuman yang ada gula kandungannya banyak, kita banyak konsumsi, justru itu berbahaya dok ya. Untuk pria dan wanita sebetulnya secara spesifik ada tidak sih dok pembedaan konsumsi atau nutrisi mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari? Katakan misalnya di lingkungan kerja yang sama gitu, di dalam ruangan. Nah mereka ini memiliki asupan nutrisi yang sama kandungannya atau justru harus dibedakan? Ya, sebenarnya antara pria dan wanita kurang lebih sama ya, secara umum cara menghitungnya sama, tapi biasanya kan berat badan wanita itu lebih ringan dibanding dengan yang laki-laki. Jadi biasanya kalori yang dibutuhkan pun otomatis akan lebih kecil dibandingkan dengan yang laki-laki. Jadi dari porsi makanan piringku itu sebetulnya sudah bisa menggambarkan berapa besar yang harus kita konsumsi. Misalnya untuk wanita yang berat badannya lebih rendah, sedangkan untuk laki-laki berapa yang berat badannya lebih besar nanti ya. Oke, Dr. Raisa kita harus jeda dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa tips yang juga akan dibahas oleh Dr. Raisa. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Raisa bagaimana kemudian kita memenuhi nutrisi khususnya untuk perempuan dan laki-laki. Terus untuk yang memiliki aktivitas yang berbeda di lapangan, di luar, dengan terik matahari, dengan mereka yang ada di dalam, penuh AC. Dan ini adalah rutinitas yang mungkin bisa mengelompokkan gitu ya masyarakat kita saat ini. Jadi nutrisinya berbeda, yang harus dimakan juga berbeda. Ini penting harus diperhatikan oleh masyarakat kita. Nah, kita akan bahas kemudian bagaimana tips untuk kita menjaga kesehatan atau memenuhi nutrisi kita agar tubuh kita tetap sehat sekalipun menjalani aktivitas sehari-hari yang sangat berat. Oke, Dr. Raisa, kita mulai ke tips yang pertama. Ini ada sertakan protein dalam menu harian. Sebetulnya Dr. Raisa, seberapa penting sih porsi protein kemudian untuk nutrisi kita dan untuk memenuhi kebutuhan harian kita? Dan kemudian apakah tadi ada pembeda gitu antara jumlah protein untuk aktivitas yang di dalam ruang dengan jumlah protein untuk mereka yang melakukan aktivitas di luar ruang? Oke, ya, jadi protein ini sangat penting dan memang harus disertakan di dalam menu harian. Kenapa? Karena protein ini termasuk ke dalam makronutrien atau makronutrisi tadi. Dia merupakan zat gizi utama yang memang diperlukan sehari-hari oleh tubuh kita. Fungsinya ini banyak, fungsinya untuk menyusun sel-sel di dalam tubuh, untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, membentuk sistem imun juga, dan juga bisa membentuk massa otot. Jadi protein ini sangat diperlukan nih. Bisa sumbernya baik dari hewani maupun nabati. Jadi bisa dari berbagai sumber. Hewani contohnya dari putih telur, ikan, ayam, daging. Kalau dari nabati bisa dari kacang-kacangan atau tahu ataupun tempe. Jadi banyak sekali nih sumber protein. Nah, kalau untuk kebutuhan untuk pria dan wanita itu balik lagi dihitung dari berat badannya. Jadi minimal banget, minimal 1 gram per hari, 1 gram dikalikan berat badan ya maksudnya ya. Itu protein yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kayak tadi beratnya misalnya 50, minimal kita harus makan 50 gram protein yang masuk ke dalam badan kita. Itu kebutuhan minimal. Gitu. Dan kalau untuk aktivitas, memang untuk yang aktivitasnya banyak diperlukan protein yang lebih banyak juga. Tapi harus hati-hati. Banyak bukan berarti over ya. Karena kadang ada orang-orang yang tahu wah sehat nih, terus jadi over gitu. Nah itu tidak baik juga. Kenapa? Karena kalau protein berlebihan, kerja organ pun juga bisa berat. Contohnya adalah organ ginjal, itu yang paling berat untuk memetabolisme protein ini. Jadi tadi ya protein itu penting, kemudian protein juga tidak hanya protein hewani, tapi tadi ada protein nabati yang mungkin fungsinya juga sama gitu ya dari protein hewani. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang vegetarian masih bisa beraktivitas dengan sehat, nutrisinya terpenuhi dengan tadi protein hewani, nabati tadi yang disebutkan oleh Dr. Raisa. Kemudian selanjutnya adalah sertakan konsumsi vitamin dan juga fitronutrien. Nah ini di tengah pandemi tadi juga dokter sudah banyak menyinggung vitamin C, sebetulnya ini juga penting gitu ya untuk banyak kita konsumsi. Sebetulnya berapa penting sih kandungan vitamin ini dalam satu makanan yang kita konsumsi untuk bisa memenuhi nutrisi untuk aktivitas kita sehari-hari, Dr. Raisa? Ya, jadi memang diperlukan nih vitamin dan fitonutrien. Tapi tadi balik lagi nomor 1 diutamakan dari bahan makanan sumber dan sifat suplementasi hanya bukan dengan jangka panjang ya, hanya singkat. Dan kalau misalnya memang badan kita lagi butuh, misalnya lagi nggak enak badan atau lagi berasa bau sakit, misalnya kayak gitu, baru diperbolehkan mengkonsumsi suplemen. Nah, perlu diingat juga untuk orang-orang yang vegetarian nih. Biasanya yang vegetarian ini suka ada defisiensi vitamin, terutama adalah vitamin B12. Nah, fungsi B12 ini apa? Fungsinya ini adalah untuk membentuk sel darah merah dan zat besi di dalam tubuh. Jadi, untuk khusus yang vegetarian, itu boleh-boleh aja menambahkan suplementasi vitamin B12 setiap hari.
gitu. Oke, kemudian masuk ke tips yang berikutnya adalah menjaga kesehatan usus. Nah, ini untuk menjaga kesehatan usus, ada nggak sih makanan-makanan yang khusus memang untuk hal tersebut gitu? Atau dengan mengkonsumsi mikroba yang banyak minumannya saat ini beredar gitu di masyarakat? Iya, jadi usus ini sangat penting. Kenapa? Karena 70% dari sistem imun kita ini dibentuknya di saluran cerna, di usus. Jadi bisa dibilang kalau usus kita sehat, otomatis tubuh kita sehat, kekebalan tubuh kita juga akan optimal. Nah, cara menjaganya gimana? Yang pasti yang pertama diperlukan adalah serat. Serat ini orang suka kelupaan. Jadi serat ini didapatkan dari makanan, baik itu buah ataupun sayur-sayuran. Dan yang kedua bisa juga dengan probiotik. Kalau kita membeli minuman yang kaya akan probiotik itu masih boleh-boleh aja, tapi perlu diperhatikan juga jumlah gulanya ya, karena kadang-kadang minuman-minuman tersebut gulanya tinggi tuh, jadi jangan berlebihan juga dikonsumsinya. Oke, baik. Terakhir singkat saja dok, meningkatkan konsumsi asam lemak dan omega 3 ini seberapa penting untuk nutrisi kita dok? Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena omega 3 ini bisa mencegah peradangan, asam lemak yang tidak jenuh juga bisa mencegah peradangan di dalam tubuh kita dan juga bisa Baik. meningkatkan sistem imun. Baik, nah itu tadi tips-tips yang sebetulnya bisa kita jalankan untuk tadi mematuhi nutrisi kita. Jangan lupa tadi isi piringku harus sesuai yang tadi digambarkan oleh piring yang dokter kasih lihat sama-sama ke kita ya dokter ya. Dokter Raisa terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan untuk pemirsa Bincang Sehati. Semoga banyak pemirsa kita juga yang akhirnya nanti teredukasi dan mulai memperbaiki porsi makan mereka. Dan untuk Anda pemirsa terima kasih telah bersama kami di Bincang Sehati. Untuk kritik dan saran bisa melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube kami di @bincang_sehati.tv. Akhir kata saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.